Oke, saya say hello dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello. Good evening, guys. Good evening, Mom. Okay, how are you guys? Fine, and you, Miss? And you? I'm very well, thank you. Okay, once more, thank you for your time ya. Thank you for your attendance. I really appreciate. Ya, apa sih surat permintaan itu? Ya, seperti yang kemarin juga saya sudah share gitu kan ya. Jadi surat permintaan itu adalah surat yang digunakan untuk mengirim suatu permintaan barang. Jadi intinya adalah menanyakan informasi atas ketersediaan barang yang diperlukan. Jadi fungsinya itu ya kurang lebih adalah agar bisa memberikan informasi pernyataan dalam membeli produk barang serta permintaan layanan jasa lainnya yang sedang diperlukan oleh perusahaan. Layanan jasa ini itu terkait dengan syarat-syarat apa saja yang di dalam surat permintaan. Jadi misalnya nih tentang produk or sampel produknya bagaimana, kemudian price list atau harga, ya. Kemudian kalau ketersediaan katalog, jadi seorang konsumer atau pembeli buyer itu lebih mengetahui bahwa barang apa saja dan mungkin gambar bisa lebih menjelaskan ya. Kemudian ada quotation, ada term of payment. Nah, di situ juga disertakan juga misalnya kalau sudah make a deal, persyaratannya untuk pembayarannya seperti apa, dan kemudian terms of delivery adalah pengiriman ya guys. Jadi untuk persyaratan pengiriman barang juga bagaimana. Kemudian waktu pengiriman barang pastinya ada suatu deadline karena kan ini kan terkait dengan kebutuhan. Jadi waktu sangat diperlukan di sini. Jadi harus ada deadline. Delivery time, kemudian batas waktunya. Nah, batas waktunya ini adalah yang disebut dengan deadline itu ya. Dan seterusnya. Oke, itu. Saya sudah share ini yang tentang, nah, kalau sudah inquiry letter, ini yang akan mau saya bahas. Wait. Oke, guys, this is the order letter. Apa itu yang disebut dengan order letter, guys? Order Iya, pesanan. oke, order pemesanan. Jadi ini tetap masih saling berketerkaitan ya, masih ada hubungannya. Jadi kalau kita bicara tentang dari awal itu adalah sales letter, ya, surat penjualan. Kemudian yang kemarin kita bahas itu adalah inquiry letter, surat permintaan, ya. Kemudian ini adalah order letter. Oke, jadi surat permintaan dengan surat pemesanan ya, surat pemesanan ini ada hubungannya. Jadi seandainya pun surat permintaan itu menemui suatu deal, titik temu, kesepakatan maksudnya. Jadi akhirnya dari pihak buyer atau pembeli pasti melakukan order letter. Oke, kita bahas sama-sama. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang definisi. Biasanya tidak selalu yang ngomong, mungkin Anda bisa untuk membaca tentang definisinya. Silakan. Rizky. Ngelak tuh, bentar Bu. What? An order letter is a formal document that approves the purpose and sale of a product and provided product specification or the letter then is written by a potential buyer to the seller requesting him to deliver goods. Oke. Yap. The purpose of an order letter is to provide the manufacturer or distributor with Instruction. instruction in detail. Oke, sekarang kita bicara definisi dulu secara arti ya.
Jadi an order letter is a formal document that approves the purchase. Oke, purchase. Jadi formal dokumen yang ya sifatnya resmi gitu ya, yang mengatasnamakan, yang menunjukkan bukti pembelian and sale of the product, pembelian dan penjualan akan suatu barang, and provides product specification or the letter that is written by a potential buyer to the seller requesting him to deliver good. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi ini maksudnya bahwa ini adalah dokumen resmi di mana ini approve sudah disetujui ya secara pembelian dan penjualan gitu akan suatu produk dan menyediakan spesifikasinya produk yang dimaksud gitu kan. Dengan kata lain bahwa surat ini ditulis oleh pembeli kepada penjual di mana itu suatu permintaan agar ada pengiriman barang. Jadi ini sudah deal. Kalau surat permintaan seperti yang kemarin inquiry letter itu masih sifatnya masih bertanya, sifatnya masih mencari informasi yang dibutuhkan. Kalau order, jadi dia sudah fix, dia sudah menyetujui barang yang diperlukan di situ, kemudian dia menemukan apa yang diperlukan, yang dibutuhkan, dan price list-nya secara harga ya, dia sudah tahu, kemudian cara nanti pembayaran, terms of delivery-nya, cara nanti untuk pengirimannya, dan sebagainya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Akhirnya terjadi order letter. And the purpose, tujuan ya, of order letter is to provide the manufacturer or distributor with the instruction in detail. Jadi ini untuk memenuhi aja, untuk memenuhi akan suatu produk itu ya, barang pada manufacturer. Jadi manufacturer berarti dalam bentuk factory produksinya gitu kan, ataupun mungkin dalam segi dari distributor penyaluran barang. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana how to write an order letter? Silakan dibaca. Oke, yap. Oke, saya review lagi. Jadi how to write an order letter? Oke, bagaimana sih isi dari suatu order letter itu? Jadi kita lihat lagi, the main purpose of writing an order letter is to inform the buyer or seller ya about the detail of the item bought or sold. Jadi ini kan saling memberikan suatu informasi di mana pembeli maupun penjual. Kalau pihak pembeli dia mau memberitahu, memesan barang ya apa yang akan dia beli. Kemudian dari pihak penjual dia menjual barang yang dia maksud seperti itu. And it also serve a documentation for further reference and record keeping. Ya, pastinya ada satu dokumentasi ya, suatu record lah seperti itu. And order letter format is similar to the format business letter, di mana sama saja seperti business letter lainnya yang sifatnya adalah resmi ya. And it must contain the following details. Dan ini adalah beberapa masukan detailnya kalau dalam hal order letter. Jadi the item or product you want to purchase. Jadi di situ harus disertakan produk apa sih yang akan dibeli. Kemudian the quantity. Quantity itu adalah jumlah, the amount. Jumlahnya, and the color, ya, kalau memang lebih spesifik lagi itu tentang warnanya, and the other specification of the products, okay, dan hal-hal yang lainnya, ya, karena setiap produk pasti kan berbeda. Jadi di situ ada specification yang harus detail seperti itu. And the mode of payment and shipment details in order confirmation letter sent by the seller. Dan yang ketiga ini adalah caranya, the method pembayarannya, dan dari segi pengirimannya, the terms-nya, ya, yang akan dikonfirmasi dari pihak penjual seperti itu. Nanti saya akan berikan contohnya, guys. Kita akan bedah setiap paragrafnya. Ya, ini tambahan aja ya. Jadi an order letter should be clear and precise. Jadi artinya bahwa surat itu harus clear, jelas. Clear itu di situ maksudnya jelas dan juga singkat, gitu kan ya.
Oke, kemudian so that you use the polite and professional note. Jadi di sini harus ya bahasanya harus resmi, sopan, kemudian the professional juga. And specify all the required details. Oke, jadi untuk spesifikasinya gitu kan ya, yang dibutuhkan harus dijelaskan dengan detail. Without missing out anything in order to avoid any sort of confusion. Karena kalau misalnya kurang detail, tidak mencantumkan lebih jelas, lebih spesifik, takutnya ada kesalahan barang yang akan menimbulkan ya kerugian, kebingungan. Confusion itu artinya kebingungan. Ya, pastinya akan rugi lah. And show that you trust the recipient and thank them for the service. Ya, pada akhirnya ya, ini pada akhirnya kita menunjukkan rasa antusias kita, rasa apa ya, rasa terima kasih kita lah dari apa yang sudah kita butuhkan, direspon dengan baik, pengirimannya, kemudian sesuai dengan yang diinginkan, yang dibutuhkan, itu ya semacam goodwill letter lah, ucapan terima kasih itu sebagai bagian dari pelayanan mereka yang bagus. Kemudian do not hesitate. Hesitate itu artinya ragu guys ya. Jadi jangan ragu gitu to get in touch with the recipient in case of any queries. Jadi yang kalau misalnya pun Anda merasa glad, merasa satisfied, Anda merasa puas dengan kinerja, bukan kinerja, layanan yang sudah mereka berikan, ya tetap aja kita harus tetap keep in touch. Artinya suatu saat bisa jadi kita membutuhkan barang tersebut, atau misalnya kalau ada berbagai pertanyaan. Queries itu artinya pertanyaan ya. Pertanyaan. Oke, nah sekarang tetap saya akan selalu ingatkan bahwa yang namanya surat itu terdiri dari format apa aja sih. So I always remind you, tetap sama saja ya guys ya. What is the format of the letter? It's gonna be the same. Head letter pastinya ya. Jadi the head letter paling atas sendiri top surat. Ada date, deadline, seperti itu, tanggal surat, antara British American, Anda sudah paham. Oke, kemudian di receiver address, maksudnya ini adalah inside address, di mana kalimat, di mana alamat penerima, itu maksudnya ya, penerima harus sesuai dengan alamat yang tercantum di amplop di luar. Jadi inside dengan outside-nya harus sama. Dan diawali dengan nama, Mr., Miss siapa, seperti itu. Kemudian subjek, ya, apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda mau sampaikan di surat tersebut, sebagai judul lah intinya kalau subjek itu. Jangan lupa ada salutation, dear, yang biasanya selalu diawali dengan dear, kayak gitu. And the body of the letter, ini adalah body, isi dari letter tersebut, ya. Consisting of the list of item you want to buy or what you have showed, okay. And complimentary closing, jangan lupa yours sincerely, yours faithfully, semacam itu. Dan terakhir adalah signature. Ini adalah bagian yang paling pokok, bagian paling penting yang tidak terlupakan dari suatu surat. Apapun itu secara ini ya, apa namanya, bentuk surat, Anda mau pakai block style, full block style, semi block style. You always make all of this point get into whatever for the format of the letter, seperti itu. Okay, so it's gonna be the last slide. I will let you to read. Silakan. Dah. An order letter should contain the term and condition of the purpose. It is important to profit the product required. All the specification or the product and the quantity. If it is a response letter of confirmation of the order, the price detail of the various products, the date of delivery, and the billing information to be included. Oke. Alright. Oke, apa sih content? Content itu adalah isi ya.
Jadi apa yang ada di dalamnya? Okay, I'm going to read again. Okay, an order letter should contain the term and the condition of the purchase. Term and condition. Oke, jadi ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku dalam suatu pembelian. Oke, jadi mengandung atau terdiri dari ketentuan atau syarat yang seharusnya surat itu dibuat. Dan why? Because it is important. Karena ini sangat penting ya, to provide the product required. Jadi di sini itu sangat penting untuk memberikan suatu informasi atau menyediakan informasi produk apa yang dibutuhkan. Required itu artinya dibutuhkan. And all the specification of the product and the quantity. Secara specification-nya, juga secara quantity-nya. Quantity itu adalah amount atau jumlah. And if it is a response letter or a confirmation of the order, the price details of the various product and the date of delivery and the billing information to be included. Oke, jadi ketika memberikan suatu respon letter, itu adalah semacam confirmation. Ya, jadi semacam confirmation kan kalau order letter misalnya Anda menulis sebagai seorang buyer, sebagai seorang pembeli. Jadi seller yang menyediakan barang atau penjual tersebut, kalau memang oke, pasti dia akan memberikan surat balasan untuk menyetujui purchasing Anda, menyetujui pembelian Anda. Nah, ketika itu ada respon letter, artinya surat itu dibalas gitu kan ya, confirmation-nya itu adalah terdiri dari price-nya, dicantumkan sekalian, jadi price details, kemudian nanti delivery date-nya, tanggal pengirimannya, dan kemudian billing information. Jadi ya ini berhubungan dengan financial, artinya berhubungan dengan perhitungan berapa banyak yang dihabiskan. Included itu artinya termasuk, seperti itu. Oke, itu secara garis besar apa sih yang disebut dengan order letter? Oke, I'm going to give you the slide about the sample of the order letter, guys. Oke, ini ada dua surat di sini. Jadi order letter dan kemudian nanti saya bahas juga reply-nya atau apa namanya balasan suratnya. Oke, jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini disebut dengan apa, guys? Oke, head letter. Oke. Maria Interiors. Oke. Ini apa kemarin bacanya? Incorporate. Incorporate. Oke. And 12 and the West. Oke. Jadi 12 itu adalah the number of district. And Mumbai. Oke. 40012. Oke. Jadi O-nya 3. Boleh nggak, Miss, kita pakai triple O? Boleh. Atau Anda mau pakai satu-satu, Anda baca 40000. Oke. 1, 2. Oke. Next. Ini disebut dengan apa, guys? Oke, deadline. Ini menggunakan British atau American style? American. Oke. Bulan dulu. Oke, kemudian di sini disebut dengan Inside address. inside address. Oke. Jadi bisa biasanya dimulai dengan apa nama ya? Namanya dituju. Oke. Di sini namanya Silvana Office Products. Oke, jadi langsung menuju ke office-nya dengan alamat seperti ini dan attention. Ya, itu seperti semacam subjek ya. Attention, di sini ada order department dan kemudian di sini ada salutation, salam pembuka. Kita lihat apa yang tertera di sini. Oke, Anda perhatikan bahwa yang namanya surat bisnis gitu ya, mereka lebih to the point. Mereka lebih mengacu pada apa yang dimaksud langsung. Oke, tapi dengan bahasa yang sopan pastinya. Please send me the following office supplies as listed and priced in your summer catalog. Oke, sebelumnya dia sudah dapat katalog ya, jadi dia bisa memilah dan memilih mana yang memang dia butuhkan. Di sini dia ada beberapa yang akan dia order, yang akan dia pesan. Ada egg packages,
Sini adalah the number of the type this month. Kemudian di sini semacam spesifikasinya, specification. Jadi color coded files with heavy manila folder letter size. Oke, ini yang dimaksud. Kemudian ada verb boxes. Oke, ini adalah tipe nomornya. Square box files capacity 2. And then this is a 24. Maybe this is a 24 items, 24 unit, something like that. Kemudian ada the tipe nama barangnya and the large capacity to ring binders letter size. Okay, all right. Okay, so maybe this is about it's not really familiar about what are they ordering. Pas ini orderingnya ini benda-benda yang mungkin ini berhubungan dengan interior, properti yang dibutuhkan untuk interior. Okay, please charge these to the Maria Interiors account. And I would appreciate quick delivery of these items and please ship by the fastest freight available. Okay, jadi dia pesan barang ini, kemudian dia minta untuk segera dikalkulasi berapa harga yang harus saya bayar seperti itu ya, dan dia menginginkan quick delivery ya, express, dan ini untuk method of delivery. Jadi ini adalah sistem atau cara untuk delivery-nya adalah ship, jadi pengangkutan lewat kapal. Kemudian dia adalah Justisary Aksai Sharma Office Manager. Okay, this one. Ini disebut dengan complementary closing, ya. And usually there is a signature, tanda tangan, nama terang, and then the position. Okay, kalau seperti ini ya, kalau Anda pesan barang, saya rasa kalau memang yang dibutuhkan semisal cukup dalam satu surat, so you don't have to enclose. Anda tidak perlu untuk melampirkan atau membuat lampiran lagi. Oke, justru yang biasanya yang membalas mungkin dia akan memberikan lampiran kalau misalnya informasi yang dibutuhkan memang harus lebih banyak dan detail. Oke, sekarang kita lihat di reply-nya. Oke, Anda mungkin sedikit-sedikit bisa untuk mengingat ya. Jadi nama di headline-nya, di head letter-nya. Oke, itu atas nama siapa, kemudian dia kemudian membuat recipient address-nya kepada siapa dan apa yang dibutuhkan seperti itu, dan ini atas nama office manager-nya dengan nama Aksai Sharma. Kalau dari nama-namanya ini, what country guys are they from? Do they from? Kalau dari nama-namanya itu kira-kira what are they from? India. Sorry? Okay, this is in India. All right. Okay. Ya, oke. Sekarang kita ke reply. Oke, this one. Nah, Anda perhatikan di sini, otomatis lah untuk head letter-nya berubah. Di sini Sylvania Office Product yang tadinya sebagai inside letter, dia berubah menjadi head letter karena ini adalah responder. Oke, this one is July 12, 2022. Oke, ini masih dengan American. Kemudian ya, dari pihak Sylvania Office Products di sini karena dia tahu bahwa yang mengirim surat itu adalah office manager. Oke, sebentar. Tapi gini ya guys ya, misalnya ini di atas namakan bahwa ini adalah office manager dan Aksai Sharma, itu tidak selalu atau tidak mesti ya bahwa dia menulis suratnya itu sendiri. Artinya dia bikin surat sendiri, dia kirim sendiri. Kenapa? Kalau misalnya itu dalam suatu perusahaan, pasti ada asisten personal atau secretary. Nah, secretary itu yang biasanya mengetik. Dan ini Mr. Aksai Sharma itu sebagai pengonsep. Makanya kan kalau Anda perhatikan dalam surat itu bisa ada yang disebut dengan namanya reference. Pernah dengar ya? Reference line. Jadi ini misalnya. Oke, wait. Saya tulis di sini.
Ini harusnya di bawah, tapi ini saya kasih contoh aja. Misalnya di sini ada reference line. Nah, biasanya boleh di atas ataupun boleh di bawah. Reference line itu biasanya nanti pengonsep dulu atau yang mengetik dulu. Harus ada pengonsep, harus ada pengetik. Maksudnya gini loh, referensi itu untuk menunjukkan bahwa surat ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang mengetik surat, clerk, atau yang disebut dengan secretary, personal assistant, itu juga harus disertakan. Misalnya nih, sekretarisnya namanya Ada Mahendra. Oke, dan di sini pengonsep, artinya pengonsep itu yang orang yang bertanggung jawab ya, atasan lah seperti itu. Di sini adalah Akses Sarma. Nah, Anda cukup menulis inisial aja. Jadi nggak perlu nulis Akses Sarma, kemudian dengan Akses Sarma dan Adam Mahendra, bukan. Bukan seperti itu. Jadi kita hanya nulis E dan S sebagai inisial nama, dan kalau ada Mahendra ya berarti A, M. Nah, kemudian ini bisa diikuti dengan kode surat. Itu setiap surat bisa berbeda. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya kalau Anda melihat ada nomor, kemudian ada ini kok ada letter atau huruf kok cuma hurufnya huruf besar gitu, capital, tapi cuma beberapa, itu adalah inisial nama sebenarnya. Oke. Atau mungkin nanti bisa diikuti dengan tahu ya guys ya. Kalau seperti ini tuh udah singkatan dari apa? Singkatan dari apa ini? Close. Enclose. Berarti ada yang dilampirkan. Nah, biasanya disingkat. Kayak gini. Enclosed. Oke ya. Oke, saya lanjut lagi. Kita ke reply. Oke, ini sudah tahu, ini head letter, kemudian ada deadline, ya, dan di sini adalah inside letter. Nah, sekarang ditujukan ke Mr. Akshay Sharma dengan alamat, oke, dengan posisi kemudian alamatnya seperti ini. Oke, dear Mr. Sharma, ya, seperti yang sudah saya terangkan dulu di awal, kalau Anda menggunakan title, Mr., Anda boleh ambil di belakang ataupun nama lengkap. Dear Mr. Sharma, tidak boleh pakai koma. The following items were shipped to you today by Worldwide Express Rush Service. Oke, jadi di sini dia bilang bahwa pengangkutan ya atau pengiriman barang lewat jalur kapal lah, seperti itulah. Oke, jadi di situ ada 8 packages dan 24 beberapa item di situ. Dan enclosed, nah disertakan juga itu adalah invoice. Invoice itu apa guys? Tagihan. Oke, di situ ada tagihan 4,000. Perhatikan juga ya, saya akan memberikan detail-detail ya, yang mungkin itu kayaknya biasa gitu, tapi Anda perhatikan bahwa di sini kalau kita bikin surat secara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris kan berarti itu secara internasional ya. Kalau mungkin 4.000 katakanlah, Anda tuliskan 4.000 titik. Yang saya maksud itu titik di sini. Nah, tapi kalau itu sudah internasional, satuannya itu bukan titik guys, tapi koma. Justru nanti kalau misalnya katakanlah temperature lah, katakanlah suhu, dan itu diikuti dengan koma, misalnya nih suhunya 25,7 derajat kayak gitu. Itu penulisannya 25.7. Bukan koma. Loh, Miss, bacanya gimana? Kalau memang itu satuannya itu yang dimaksud adalah 4.000, ya Anda cukup baca aja 4,000. Jadi Anda skip
atau tidak perlu diperhatikan. Oh, berarti ini koma ya, Miss ya? Bacanya 4,1000. Oh, nggak boleh. Nggak ada seperti itu. Jadi 4,000. Nah, RS itu adalah currency, mata uang. Adalah rupiah ya. Anda tahu bahwa di India itu kan rupiah. Itu bacanya rupees. Kalau uangnya itu terbilang pokoknya banyak, pastilah banyak, kayak kita Indonesia aja nggak mungkin ada 1 rupiah. Mau nggak mau kita bilangnya pasti rupiah. Sama ini juga pasti rupees. Oke, seperti itu ya, saya lanjut. Which includes sales tax. Jadi sudah termasuk pajak. Gitu. And you order 4 boxes of square box files too in capacity dengan type itemnya seperti itu, should reach you within 14 days also by Worldwide Express. Jadi Anda bisa pahami ya, dia pesan tiga jenis. 2 sudah dikirim. 1-nya belum, tapi dijanjikan dalam kurun waktu 14 hari itu terkirim dengan armada yang sama, Worldwide Express. And because of the greater popularity of this durable, high capacity hole punchers, they are currently out of stock. Oke, jadi dia bilang bahwa memang persediaannya sekarang habis, out of stock. A shipment from the supplier is due shortly, and when it arrives, we will fulfill your order immediately. Oke, jadi sebenarnya dia pun juga dari suppliernya itu dijanjikan gitulah istilahnya ya. Dan ketika itu datang, pasti kita akan segera memenuhi order Anda secepatnya. Oke. Okay, and this one, and thank you for your order, and please let me know if I can be a service in the future. Jadi ini ya, otomatis dia akan share thank you karena it is a very kind to order, dan nanti saya akan bisa memberikan lebih service yang baik in the future. And for your convenience, apa kemarin ya convenience itu? Ada nama lain dari apa? Yang grade-nya naik. Biasanya kan comfortable. Ya enggak? Comfortable. Convenience itu adalah artinya kenyamanan. Jadi for your convenience artinya Anda merasa tenang, nyaman kayak gitu ya. I'm enclosing. Nah, tadi saya bilang melampirkan ya. A preview copy of the new catalog number 107 atau 107. And which will be mailed to our customer in early December. Seperti itu. Ya. Jadi dia juga bilang bahwa saya akan menyertakan katalog Anda, katalog baru kami, gitu kan? Dan nanti kita kirimkan awal-awal Desember. And yours sincerely, Regis Bhatia. Regis Bhatia is sales manager. Nah ini ke bawah ini, sales manager. Dan enclose, nah enclose di situ dia menyertakan katalog number 107 dan invoice seperti itu. Boleh disertakan reference line kalau Anda mau. Tuh ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari segi format letter, surat itu pasti sama semua lah business letter itu. Oke. Setidaknya Anda mulai paham. Nanti kita akan lebih berbicara tentang isi, guys. Kenapa? Karena kalau isi surat, apalagi bisnis, itu kan bahasanya resmi, formal, gitu kan. Itu yang harus banyak-banyak kita latihan ya, belajar seperti itu untuk mengartikan, cara pengucapan juga ya. Karena kalau sudah Inggrisnya levelnya segini itu harusnya pronunciation juga harus bagus. Oke, selamat istirahat. Wes. Happy fasting. Sekali lagi, selalu stay healthy, keep your health. Okay, guys. So we meet for the midterm test next week. Okay, via online. So thank you for your time. Thank you for your attention tonight. So see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.